Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junedi Fayat. Kali ini saya akan membahas soal penilaian akhir semester 1 atau biasa disebut dengan PAS 1. Nah, oleh karena itu simak videonya baik-baik dan cermati videonya ya. Kita bahas soal PAS muatan pelajaran PKN. Kita mulai dari nomor 1. Memilih ketua RT dengan kesepakatan bersama merupakan contoh penerapan Pancasila yang sesuai dengan sila yang berbunyi Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita pilih aja jawabannya yang B, karena ini merupakan contoh pengamalannya. Kemudian yang nomor 2, kita lanjutkan. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di masyarakat. Sesuai dengan sila pertama Pancasila, berarti jawabannya yang, kalau cermati gambar yang B. Ya, kita tandai jawabannya B. Kemudian lanjut dengan nomor 3. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Tidak mengganggu teman atau tetangga yang sedang beribadah. Mengikuti musyawarah dalam pemilihan ketua Karang Taruna. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam. Gemar membeli produk-produk luar negeri. Jawabannya nomor 3 karena sila keempat. Musyawarah berarti jawabannya yang B. Kita tandai ya jawabannya B. Kemudian lanjut ke nomor 4. Mempelajari tarian tradisional yang beraneka ragam merupakan contoh cerminan nilai-nilai Pancasila sila ke 1, 2, 3, 4. Nah, karena cerminan nilai-nilai Pancasila beraneka ragam berarti jawabannya ketiga ya, persatuan Indonesia. Nomor 5 kita lanjutkan. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adil, peduli, acuh tak acuh, tanggung jawab. Jawabannya berarti acuh tak acuh. Kita tandai jawabannya. Kemudian lanjut ke nomor 6. Bunyi Pancasila keempat. Nah, Pancasila keempat berarti kerakyatan ya. Kerakyatan yang dipimpin. Berarti ini jawabannya langsung ke D saja tanpa kita harus baca. Nomor 7 kita lanjutkan. Pada gambar di samping merupakan lambang sila ke. Padi dan kapas itu melambangkan sila ke-5. Sila ke-5. Nah, jadi jawabannya nomor 7 yang A ya. Sila ke-5. Berikut yang termasuk hak sebagai pelajar. Mengerjakan piket, mengerjakan tugas sekolah, mendapatkan fasilitas yang nyaman belajar di kelas, mendapatkan upah dari sekolah. Maka jawabannya mendapatkan fasilitas yang nyaman di sekolah. Kemudian nomor 9. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pernyataan tersebut merupakan bunyi pasal 27 ayat 2, 29 ayat 1, 29 ayat 2. Nomor 9 berarti jawabannya yang D. Kita tandai jawabannya yang D. Nomor 10. Berikut ini yang bukan hak kita sebagai warga negara adalah. Yang bukan hak kita sebagai warga negara. Hak memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak dalam usaha pembelajaran negara, pembelaan ini. Hak untuk melaksanakan kehendak.
Nomor 10 jawabannya berarti yang bukan hak kita sebagai warga negara. Hak untuk memaksakan kehendak. Berarti jawabannya yang D ya. Kita tandai jawabannya D. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Wajib mentaati serta menjunjung tinggi peraturan dan hukum. Bebas memilih memeluk agama, memperoleh pendidikan dan pengajaran, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Maka karena dia kewajiban ya dalam kehidupan sehari-hari, berarti jawabannya yang A. Lanjut nomor 12. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara. Mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara. Berarti jawabannya langsung saja kalau mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara. Jawabannya yang A. 13. Semua bentuk kewajiban kita sebagai masyarakat harus dilakukan dengan tanggung jawab ya, pilihannya langsung. Kewajiban kita, nomor 14 ya, kewajiban kita saat melaksanakan musyawarah adalah memaksakan kehendak, menyampaikan pendapat, menghormati pendapat orang lain, bersikap otoriter. Otoriter itu memaksakan. Berarti jawabannya yang C, menghormati ya, kewajiban. 15. Berikut ini yang termasuk hak seorang penjual dalam pelelangan ikan. Hak penjual: menyerahkan barang jualannya kepada pembeli, menjamin mutu atau kualitas barang, menerima sejumlah uang atas penjualan ikan, membayar pembelian ikan. Karena hak penjual, berarti jawabannya adalah menerima sejumlah uang atas penjualan ikan. Kita lanjut ke 16. Hak kita saat melaksanakan musyawarah adalah bersikap sopan saat melaksanakan musyawarah, menghormati pendapat orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain, menyampaikan pendapat saat musyawarah. Karena hak dalam musyawarah berarti jawabannya yang D. Kita tandai jawaban yang D. 16. 17. Pernyataan berikut yang benar. Sebaiknya hak didahulukan daripada kewajiban. Setelah melakukan kewajiban, kita memperoleh hak. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita terima, tak lebih penting dari kewajiban. 17 adalah jawabannya yang tepat yang B. Setelah melakukan kewajiban, kita memperoleh hak. Lanjut ke nomor 18. Berikut ini yang tidak merupakan peran serta warga dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat. Mengikuti pemilihan ketua RW, mengamati pemilihan ketua RW, bergotong royong menyiapkan tempat pemilihan ketua RW, menerima keputusan hanya jika sesuai dengan pendapatnya. Nah, 18 jawabannya, pertanyaannya adalah yang tidak merupakan peran, maka jawaban yang paling tepat 18 yang menerima keputusan hanya sesuai dengan pendapatnya. 19. Berikut yang bukan tanggung jawab sebagai warga masyarakat: mengerjakan PR, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, membakar sampah di sekitar pemukiman, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Yang bukan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, maka 19 yang tanggung jawab sebagai orang. Karena pertanyaannya adalah yang bukan merupakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah di masyarakat nggak ada PR sih. Ekstrakurikuler di sekolahan, membakar sampah di sekitar pemukiman, bisa jadi di masyarakat, menjaga kebersihan dan keindahan. Karena yang bukan berarti jawabannya adalah
mengerjakan PR ya, lebih tepatnya, karena PR itu adalah di sekolah tugasnya. Sama nih sebenarnya. Jadi nomor 19 ini ambigu nih. Yang ambigu itu bisa jawabannya lebih dari satu maksudnya. Karena yang ditanya adalah bukan merupakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan ya tanggung jawab. Membakar sampah di pemukiman ya bukan tanggung jawab. Tapi kan karena yang bukan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, berarti mengerjakan PR saja kita tandai. Atau mengikuti kegiatan sekolah di sekolah juga, itu di sekolah ya, bisa jadi. Kita lanjut ke nomor 20. Pernyataan berikut yang merupakan hak anak di rumah adalah mengerjakan pekerjaan di rumah, menerima kasih sayang dari orang tua, memberikan kasih sayang, mendapatkan upah. Karena hak anak di rumah berarti menerima kasih sayang dari orang tua. Kita lanjut ke nomor 21. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah titik-titik yang tinggal di wilayah Indonesia, suku bangsa, masyarakat, kekayaan alam, tokoh. 21 jawabannya, keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah masyarakat ya. Kita pilih masyarakat. 22. Keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan titik-titik bangsa Indonesia, kekayaan. Berarti jawabannya kekayaan langsung ya. Karena soalnya mudah ya, langsung kita lanjut ke nomor 23. Bhinneka Tunggal Ika kita jadikan sebagai semboyan dasar negara keberagaman suku tradisi. 23 jawabannya yang A. Karena Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara. Kalau dasar negara jawabannya Pancasila ya. Yang bukan merupakan ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya adalah adat istiadat, pola kehidupan, bahasa daerah, kesenian daerah. Yang bukan ciri-ciri mendasar, maka jawabannya adalah pola kehidupan. Karena pola kehidupan itu nggak ada nih ciri-ciri mendasar. 25. Beraneka ragam kebudayaan lokal di daerah yang dimiliki, dilaksanakan, dan dilestarikan oleh suku bangsa yang ada di Indonesia serta diakui oleh seluruh bangsa Indonesia disebut dengan beraneka ragam kebudayaan ya. Berarti jawabannya adalah kebudayaan nasional. Kita lanjut ke soal 26. Jika kita tidak memiliki sikap saling menghargai antar suku bangsa, maka akan berakibat timbulnya perselisihan dan permusuhan. 26 berarti langsung jawabannya yang A, timbulnya perselisihan ya. Karena tidak ada saling menghargai. Kita lanjut ke soal 27. Di bawah ini yang merupakan upaya untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional. Enggan mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri, senantiasa mengembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan antar daerah lain, menelantarkan situs-situs bersejarah, menyimpan sendiri pengetahuan. 27 jawabannya berarti yang merupakan upaya, berarti senantiasa mengembangkan sikap ya. Berarti jawabannya yang B. Kita tandai jawabannya B. 28. Perhatikan gambar tarian Aceh ya. Iya betul, tarian Aceh merupakan tari Saman. 28 yang B. 29. Perhatikan tabel suku bangsa yang terdapat di Pulau Sumatera. Karena Sumatera berarti ada Aceh, ada Batak. Batak itu di Sumatera Utara ya. Kemudian ada Melayu. Melayu itu berarti di Pekanbaru atau Riau. Berarti 1, 3, 4.
Kita tandai 1, 3, 4 jawabannya. Lanjut ke soal nomor 30. Yang tidak merupakan ciri-ciri masyarakat Indonesia dalam mengelompokkan ras adalah tidak merupakan ciri-ciri masyarakat Melayu Mongoloid, superioritas, Papua Melazonoid, Negroid. 30 jawabannya yang superioritas, nggak ada nih ciri-ciri. Kita pilih yang B. 31. Perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu disebut kebiasaan, hukum adat, adat istiadat, peraturan adat. Ciri khas suatu daerah tertentu 31, maka jawabannya adalah adat istiadat. 32. Kegiatan berikut yang menunjukkan kerjasama di lingkungan masyarakat adalah membersihkan selokan seorang diri, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, mengerjakan tugas sekolah di rumah. K32 adalah karena menunjukkan kerjasama, berarti yang B. Kenapa bukan yang C? Karena yang C itu ada kata awalnya tidak ya. Jadi bertentangan. Kita lanjut ke soal nomor 33. Keberagaman di Indonesia tidak meliputi kebudayaan, suku, agama, budaya, kepemimpinan negara. Maka jawabannya yang tidak meliputi adalah yang D ya, pemimpin negara. Kita tandai. Kemudian 34, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jawabannya 34 yang C. 35, walaupun terdapat berbagai perbedaan, sebaiknya masyarakat tetap bersatu. Otomatis ya, jawabannya bersatu. Kita lanjut ke Romawi 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Memakai produk dalam negeri merupakan cerminan nilai Pancasila ke. Nah, jawabannya adalah yang tepat. Saya langsung isi ya. Ketiga. Ini kita buat dulu ditebalin. 3. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini jawabannya. Adil dan beradab. Mudah sekali nih ya soalnya. Kita tebalin dulu sebagai pembeda. 38. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan cerminan persatuan dan kesatuan bangsa yang tercermin pada sila ke. Nah, sila keberapa ya keberagaman itu? Sila ke-3. Kemudian 39, menghormati pemeluk agama lain merupakan kita sebagai warga negara. Jawabannya adalah menghormati pemeluk agama lain. Hak menghormati pemeluk agama lain merupakan hak kita. Menghormati bukannya hak ya, tapi kewajiban sebenarnya. Hak dan kewajiban nomor 40, hak dan kewajiban harus dilakukan secara tanggung jawab ya. Menerima perlakuan baik dari guru dan teman merupakan. Nah, kalau 41 jawabannya jelas. Jawabannya adalah hak.
42, perhatikan gambar. Pada gambar di atas atau di samping sebenarnya merupakan kewajiban ya, karena piket itu kewajiban siswa. Kewajiban. Kemudian 43, mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan merupakan salah satu mematuhi. Kalau mematuhi adalah salah satu kewajiban. (44) Memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah untuk memberikan pendapatnya merupakan salah satu memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah untuk memberikan pendapatnya merupakan salah satu kewajiban. Kita tandai dulu. Bawahnya adalah kewajiban dalam musyawarah. Hak diperoleh setelah kita melaksanakan. 45, kewajiban juga. Kita lanjutkan ke bagian Romawi 3. Dedi dan ayah akan memberikan bantuan berupa sembako kepada korban bencana alam. Apakah sikap Dedi dan ayahnya sesuai dengan Pancasila? Kita jawab saja. Ya, karena menolong orang merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Kita lanjut ya, nomor 47. Apakah yang kamu ketahui dari lambang dasar negara Indonesia Pancasila? Nah, ini jawabannya bisa aja nih, banyak kalau pertanyaannya seperti ini. Lambang dasar negara Indonesia Pancasila. Kita jawab aja misalkan memiliki 5 sila dalam Pancasila. Kita lanjut ya ke soal nomor 48. Apa saja yang menjadi kewajiban kamu sebagai siswa di sekolah? Nah, kewajiban siswa di sekolah adalah kita jawab nomor 1, yang A misalkan. Mendapatkan fasilitas yang layak. Yang kedua, karena dia mintanya adalah apa saja, jadi kita jawab soalnya dengan jawaban yang 3 minimal. Menerima pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang C, menerima perlakuan yang baik dari guru dan teman. Kita lanjut ke soal nomor 49. Apa yang kamu ketahui tentang kebudayaan nasional itu? Kita jawab ya, kebudayaan nasional adalah
beraneka ragam kebudayaan lokal di daerah yang dimiliki, dilaksanakan dan dilestarikan oleh suku bangsa yang ada. Nah, ini adalah kebudayaan nasional. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 50. Bagaimana upaya yang kita lakukan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional? Nah, berarti jawabannya kalau bagaimana upayanya berarti lebih dari satu. Yang A misalkan, upaya untuk mengembangkan. Memperkenalkan, yang A ya, memperkenalkan kebudayaan daerah kepada orang lain. Yang B, melestarikan budaya daerah. Yang C, mempelajari budaya daerah yang ada. Jadi inilah upaya mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional. Oke, berarti sudah selesai ya soalnya. Demikianlah pembahasan soal penilaian akhir semester 1 sekolah dasar untuk muatan pelajaran PKN. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat membuat pembelajaran kamu di rumah semakin lebih baik lagi. Untuk kamu yang mau membutuhkan atau mau mendapatkan file soal penilaian akhir semester ini, kamu silahkan download di linknya ada di deskripsi. Jadi silahkan cari di deskripsi linknya. Nanti kamu bisa gunakan untuk latihan kamu dalam menjawab soal-soal penilaian akhir semester ini. Demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.